pengalaman dari kedua pemakalah kita hari ini sangat luar biasa. Mereka hari ini akan berbagi pengalamannya kepada kita semua. Secara teknis pelaksanaan 20 menit pertama akan diberikan waktu untuk pemakalah 1, kemudian dilanjutkan langsung 20 menit kedua untuk pemakalah 2, baru kemudian kita akan lanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi. Teknis untuk diskusi, silakan kepada para peserta yang ingin bertanya, silakan bisa mengaktifkan soundnya terlebih dahulu, kemudian sebutkan nama, sebutkan berasal dari instansi mana, kemudian sebutkan pertanyaan akan ditujukan kepada pemakalah yang mana. Baru kemudian berikan pertanyaan, ya, pertanyaan akan langsung dijawab. Jumlah pertanyaan akan menyesuaikan dengan waktu. Sebelum kita memulai acara, mohon pastikan kepada para peserta untuk mematikan sound terlebih dahulu agar tidak mengganggu pelaksanaan dari kegiatan webinar series ini. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai dari pemakalah yang pertama kepada Saudara Riri, dipersilakan. Halo. Ya, oke Ri, suara kedengaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat Universitas Budi Luhur dan rekan-rekan arsitektur di Universitas Budi Luhur. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya memberikan sharing di webinar ini. Ya sebetulnya yang ingin saya share kemarin adalah saya pikir hanya sebatas diskusi ya. Jadi kemungkinan saya akan coba bawakan materi yang kita sebetulnya ini materi aktual yang sedang kita kerjakan bersama tim saya di Atelier Riri. Kita selama masa pandemi ini kami juga ikut kena dampak bekerja di rumah masing-masing. Lalu juga ya otomatis juga akhirnya banyak beberapa pekerjaan yang memang kebetulan kita sudah mulai agak berkurang. Jadi saya dan teman-teman di Atelier Riri berinisiasi untuk melakukan sebuah workshop. Nah, tema workshopnya kurang lebih hampir sama dengan judul webinar kali ini. Jadi bagaimana peran arsitek ya di masa pandemi COVID-19 ini menanggapi dan merespon perkembangan yang terjadi. Nah, kita beberapa kali mencoba untuk mencari beberapa kemungkinan baru yang kemungkinan juga berhubungan sama sama proses atau proyek-proyek kita yang memang sekarang sedang berjalan dan mungkin kedepannya akan berjalan seperti apa gitu. Jadi kita mencoba merespon perkembangan yang terjadi, terutama karena adanya pandemi ini otomatis aktivitas berubah semua. Terus banyak kegiatan-kegiatan baru yang juga sementara masih hilang, sementara masih tidak bisa beroperasi, dan sementara ada kegiatan-kegiatan yang memang masih beroperasi dan bisa beroperasi, tapi kita harus beradaptasi gitu. Nah, kami melihat di studio, biasanya kita proses merancangnya itu selalu melakukan analisa sebelum terjadi sebuah permasalahan secara langsung gitu ya. Jadi
desain-desain kita bisa dibilang lebih preventif dalam melihat kemungkinan-kemungkinan baru untuk kita redefinisi. Nah, berbeda dengan kondisi sekarang ini memang karena permasalahannya sudah ada di depan mata gitu. Jadi akhirnya kita berpikir sudah tidak lagi preventif tapi udah lebih responsif dalam mencari kemungkinan baru dalam desain. Nah, dengan perkembangan yang terjadi memang ini terlihat ada beberapa hal yang terus secara cepat merubah paradigma kita dalam berpikir gitu ya. Terutama mungkin setelah Lebaran ini teman-teman ngerasain atau melihat informasi bahwa pemerintah juga udah mulai mencoba menerapkan a new normal untuk mempercepat laju ekonomi ya, pasti alasan utamanya itu. Namun kalau kita para desainer melihat betulnya respon terhadap aktivitas yang akan berlangsung itu belum sepenuhnya bisa kita jadikan satu pertimbangan untuk kita bisa melihat bahwa semuanya sudah bisa adaptif gitu. Nah, kita kan melihat selama ini masih sebatas penggunaan masker, hand sanitizer, dan mungkin kita beberapa kali melihat ada beberapa desain membuat kayak sterilized chamber dan lain sebagainya gitu ya. Cuma itu kan ya itu lagi-lagi kalau saya lihat lebih responsif aja melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada. Efektivitasnya seperti apa juga masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Nah, lalu ya akhirnya itu menjadi latar belakang kami dalam membuat workshop ini. Jadi ada beberapa hal yang menurut kami memang kita ngelihat dari yang paling dekat dengan kita, which is kita selama ini berpraktek di seputar proyek rumah tinggal, rumah pribadi. Nah, mana kita juga lihat sekarang orang udah punya aktivitas work from home, berarti ada beberapa kebutuhan-kebutuhan baru yang memang selama ini mungkin bukan jadi kebutuhan primer dari sebuah rumah gitu, coba kita respon. Terus juga kita juga melihat ada beberapa aktivitas-aktivitas di kegiatan-kegiatan lain seperti restoran, tempat makan, tempat wisata, transportasi publik, itu juga sekarang ya termasuk yang fasilitas-fasilitasnya itu belum bisa digunakan karena memang faktor sisi physical distancing atau social distancing ini yang menjadi faktor utama dalam menjaga supaya pandemi ini tidak menyebar. Nah, kalau ngomongin physical atau social distancing aja kita udah bisa tahu bahwa jangan-jangan kemungkinan ke depan dalam merancang spasial gitu buat kita para arsitek, kita perlu mempertimbangkan skala baru gitu dalam setiap aktivitas atau kebutuhan kegiatan. Misalnya kalau di rumah tinggal ya seperti apa gitu kan, karena di dalam unit rumah tinggal di dalamnya itu kan masih dalam lingkup keluarga. Nah, kalau misalnya di lingkungan publik seperti tempat halte, stasiun dan lain sebagainya, skalanya seperti apa, dan dan lain-lain seperti di ruang kerja atau di kafe dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi concern kita. Nah, saya mungkin mau spesifik mencoba sharing soal bagaimana kita merespon untuk rumah tinggal gitu. Jadi workshop yang kita lakukan itu sebetulnya kita sama dengan bagaimana kita menanggapi situasi dan kondisi yang ada selama perkembangan pandemik
dari bulan Maret sampai sekarang ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin kita respon sebetulnya. Yang pertama, rumah tinggal yang menjadi aspek yang paling penting sekarang, karena hampir semua orang selama 3 bulan belakangan ini memang akhirnya mengokupansi rumahnya untuk berkegiatan baru, terutama berkegiatan produktif seperti bekerja, belajar, dan ya semuanya dilakukan di dalam rumah masing-masing gitu. Terus yang berikutnya kita juga akan saya presentasikan ini, akan saya fokuskan pada rumah yang tadi karena sifatnya memang lebih utama yang berdampak terhadap aktivitas dan kegiatan baru yang mungkin kita rasakan dalam 3 bulan belakangan ini gitu. Selain itu memang nanti kita akan mengembangkan fasilitas-fasilitas lain yang memang juga termasuk fasilitas yang harusnya nanti bisa mendukung kegiatan-kegiatan kita. Misalnya kayak kita lagi coba untuk melihat kemungkinan baru dari ruang-ruang publik seperti halte, seperti stasiun, MRT. Lalu kita juga ngelihat bagaimana lobi-lobi perkantoran, bagaimana fasilitas sekolah, termasuk ya itu fasilitas-fasilitas komersil seperti retail dan mall, atau F&B, coffee shop dan lain sebagainya yang memang kita bisa lihat sekarang sebetulnya sekarang tuh trennya itu bagaimana arsitektur atau tempat itu menjadikan experience buat orang gitu, bukan cuma soal bagaimana dia berkegiatannya, atau misalnya kalau di restoran bagaimana rasa makanannya atau gimana rasa kopinya, tapi bagaimana experience-nya gitu. Nah, ketika experience itu jadi value yang besar di masa-masa sekarang, ya pandemik ini benar-benar memukul semua persepsi itu, kemudian experience itu sudah tidak bisa lagi dijual gitu. Nah, itu yang kita rasakan, bahwa bagaimana nanti kita harus merespon itu supaya experience itu tetap bisa jadi satu nilai tambah orang dalam menikmati kegiatan-kegiatan sosialnya. Oke, mungkin kita bilangnya a new definition of life gitu, karena kemungkinan kita akan ada redefinisi baru terhadap spasial ruang yang akan kita gunakan di kemudian hari. Yang sekarang saya akan cerita soal bagaimana kita mencoba menganalisa kebutuhan atau kemungkinan kebutuhan baru dari sebuah rumah tinggal. Oke, mungkin next. Jadi di workshop kami memang kita mencoba untuk membuat studi dulu latar belakang dari dari sebuah solusi yang ingin kita tawarkan. Oke, next. Mungkin kita tahu ya background kondisi yang terjadi sekarang dengan terutama di kondisi perkotaan yang di setiap negara pasti jadi kambing hitam dari epicentrum penyebaran virus COVID. Kita tahu sekarang mungkin penanganannya belum ada solusi dari obat ataupun dari vaksin tertentu yang bisa membunuh virus itu sendiri gitu kan. Makanya hadir solusi-solusi untuk terus menjaga jarak, terus untuk mengurangi aktivitas kerumunan dan lain sebagainya, sehingga ya fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan oleh kota atau fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan dari sebuah tempat itu banyak yang tidak tergunakan lagi gitu, atau banyak yang idle seperti ya jalan-jalan semakin kosong dengan skala yang sudah diciptakan sampai sejauh ini. Sekarang bisa dibilang 180 derajat itu tidak terokupansi sama sekali gitu.
Tapi sekarang nggak tahu ya, mungkin sekarang udah mulai rame lagi, jalan-jalan udah mulai aktif lagi, yaitu perkembangan yang terjadi. Oke, mungkin next. Kalau kita bicara rumah tinggal, yang pasti memang awalnya rumah tinggal itu kan adalah tempat kita untuk bernaung, tempat kita bersama keluarga untuk beristirahat, ya intinya semua keluarga pulang pasti ke rumah tinggal untuk dia kembali merecharge, untuk kembali beraktivitas lagi di kemudian hari. Tapi sekarang rumah tinggal sudah berubah fungsi, sudah bertambah fungsi, yang mana aktivitas keluarga, aktivitas bekerja dan aktivitas belajar anak diokupansi ke dalam fasilitas-fasilitas ruang yang ada di rumah tinggal. Nah, itu otomatis akan menambah satu kegiatan baru yang mungkin harus kita respon. Kemudian ada juga kemungkinan bahwa rumah tinggal akan menjadi satu tempat untuk mengkarantina orang yang sakit gitu. Karena sekarang kalau orang sakit batuk-batuk atau orang sakit flu aja bisa dicurigai sebagai ODP gitu kan, kemungkinan. Jadi bisa jadi ruang untuk karantina ini menjadi satu kebutuhan yang wajib supaya ketika ada salah satu anggota keluarga yang sakit, dia udah punya tempat sendiri, udah punya ruang berkegiatannya sendiri, tapi dia tidak seperti dikurung atau tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa, atau ya fasilitas-fasilitas dia untuk tetap tinggal tetap bisa di provide tanpa harus punya koneksi secara langsung atau terus-menerus dengan penghuni yang lain. Itu yang kita pikirkan untuk bagaimana menciptakan satu redefinisi ruang tinggal yang baru. Oke, next. Goals-nya ya, tadi seperti saya bilang, ada okupansi baru terhadap rumah tinggal yang mungkin akan kita harus wadahi gitu. Yang mana kita bisa tahu terutama di urban housing itu space-nya terbatas, rumah-rumahnya itu memiliki lahan yang tidak terlalu besar. Kemudian tren open plan itu menjadi satu tren yang mungkin 10 tahun belakangan ini akhirnya menjadi solusi rumah tinggal modern yang bisa mewakili lifestyle masyarakat kota gitu. Nah, tapi dengan kondisi pandemik ini, kebutuhan itu akhirnya jadi tanda tanya besar gitu. Dengan open plan, kegiatannya semua bisa dilakukan dalam satu ruang yang sama, akhirnya itu akan jadi masalah ketika nggak ada ruang yang punya ruang khusus yang steril terhadap kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi di satu sisi juga sebetulnya space kita nggak bisa lebih lagi gitu. Nah, itu yang jadi permasalahan ketika ada okupansi baru di dalam okupansi kegiatan baru di dalam rumah kita. Oke, next. Ada 3 pengelolaan dari rumah tinggal yang baru untuk menambah okupansi baru terhadap fungsi dari rumah tinggal gitu. Yang pertama adalah bagaimana bisa men-sanitize orang yang masuk ke dalam unit rumah tinggal kita. Kemudian ada mau nggak mau harus ada sedikit shifting kegiatan-kegiatan di dalam rumah tinggal itu sendiri. Dan yang terakhir ada fungsi buat mengisolasi atau mengkarantina tadi itu. Nah, dengan kayak gitu, dengan kebutuhan kayak gitu, kita berharap ya setelah berlalu waktu berlalu, kalau misalnya belum ada solusi vaksin dan sebagainya, solusi ini bisa jadi solusi post pandemic buat rumah tinggal.
Oke, next. Jadi kita coba untuk menganalisa dari penggunanya dulu. Next saja. Penggunanya, kemudian ke aktivitasnya, lalu ke spasialnya. Lalu spasial itu didefinisikan ruangnya menjadi sebuah zoning, kemudian kita bisa plot ruang-ruang tersebut atau kegiatan-kegiatan di dalam ruang tersebut. Next. Nah, penggunanya itu kita bagi berdasarkan aktivitasnya. Jadi kita bagi atas yang paling prioritas, yang paling primary, kemudian yang secondary, kemudian yang tertiary. Kemudian aktivitasnya itu sendiri kita bagi 3 juga. Ada yang jika kondisinya normal. Jika kondisinya normal artinya orang bisa keluar-keluar. Jika kondisinya semua harus stay at home, dan jika kondisinya ada yang di karantina gitu, atau yang diisolasi. Lalu space-nya akhirnya kita harus respon gitu. Bagaimana kebutuhannya, bagaimana hubungannya, dan bagaimana ketika space-nya itu harus di-shifting jika ada penghuni yang sakit atau yang harus dikarantina. Nah, terus kita juga coba riset beberapa kemungkinan zoning kalau misalnya kebutuhan ruang itu dibutuhkan sampai bisa termodifikasi gitu. Tapi ini zoning ini juga kalau space-nya terbatas, nggak semuanya akhirnya bisa terimplementasi gitu ya. Karena kalau misalnya radial atau center radial itu mungkin akan agak susah kalau space-nya atau rumah tinggalnya kecil. Oke, next aja. Ini saya mau tunjukin aja riset-risetnya kita. Jadi yang pertama dari user kita coba kasih kita coba melihat variabel penggunanya dulu. Ada orang tua, ada anak gitu kan. Nah, kegiatan-kegiatannya apa saja. Kemudian yang secondary di dalam rumah, biasanya kalau di perkotaan ada pembantu rumah tangga, ada supir, ada babysitter. Nah, kegiatan-kegiatannya apa aja. Kemudian yang kita anggap tersier adalah tamu, atau mungkin kayak delivery makanan yang sekarang udah jadi suatu kebiasaan yang baru ya. Nah, itu bagian dari pengguna spasial rumah tinggal kita yang ketiga. Oke, next. Ini aktivitasnya. Kemudian aktivitasnya tadi yang sudah saya sebutkan, kita mencoba untuk meriset 3 aktivitas. Yang pertama, normal seperti ini. Ini bisa tidak terjadi apa-apa dengan kondisi yang normal. Nah, kemudian yang kedua, kalau kegiatan work from home atau stay home. In next. Nah, kalau ada yang stay at home dengan kondisi yang terjadi, berarti harus ada penanganan untuk mensterilkan orang yang mungkin dari luar masuk ke dalam gitu kan. Karena sebenarnya stay at home itu kita berpikir ya itu mungkin semuanya tuh harus di karantina dulu nih di dalam, karena tidak boleh berhubungan langsung dengan orang luar. Nah, yang di sini kita coba melihat kemungkinan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam, dan itu sebetulnya ada warna-warna itu menunjukkan kegiatan untuk zona-zonanya, publik, semi publik, dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga yang kita lihat dari kemungkinan aktivitinya adalah self quarantine. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin next, ada yang diindikasi sakit atau dia membutuhkan perawatan, pertama yang jadi kebutuhan utama untuk mengkarantina biasanya emang setahu saya diarahkan ke rumah kita masing-masing gitu kan. Nah, jadi rumah kita harus punya satu fasilitas yang semi seperti tempat perawatan di rumah sakit. Tapi
kita juga berharap ya aktivitas itu juga masih tetap bisa mewadahi aktivitas orang itu di dalam rumah tinggal gitu. Karena katanya isunya penyakit atau orang yang terkena penyakit COVID ini harus terhindar dari stres gitu ya. Oke, jadi ini yang ungu di kanan atas itu adalah kemungkinan kebutuhan spasial baru ketika ada satu orang atau orang yang dikarantina di dalam rumah kita. Jadi makanya kenapa yang biru itu ada sterilizing menurut kita, karena dari luar ke dalam harus ada filter, dari dalam menuju ke area istirahat atau tempat tidur atau tempat karantina itu juga harus ada area untuk sterilizing juga. Oke, masuk ke space, kita coba meriset kemungkinan ini. Mungkin next aja, ini agak panjang kalau dijelasin, tapi yang ingin kita coba tekankan di sini dari aktivitas yang diwadahi oleh ruang, kemudian ada komponen-komponen lain yang harus kita perhatikan, yaitu lighting, natural lighting, atau airflow, pengudaraan gitu-gitu ya. Itu yang mungkin bisa sekarang harus kita sangat perhatikan untuk menjamin rumah itu tetap sehat dan untuk menjaga orang-orang di dalamnya dalam kondisi yang fit dan dengan sistem imun yang tinggi gitu. Nah terus ya mungkin kita harus pertimbangkan juga bukaan-bukaan, kemudian batasan-batasan ruang, boundaries-nya, sehingga kita bisa mengetahui pergerakan-pergerakan dari semua aktivitas. Nah ini jika terjadi kondisi yang normal, sebenarnya kita pakai diagram yang sering kita lakukan di setiap desain, itu bisa kita implementasikan. Nah mungkin next, jadi dari diagram itu coba kita susun kegiatan-kegiatan tadi dari setiap ruang-ruang itu, sehingga kita ketemu beberapa hubungan-hubungan antar kegiatan. Oke, next. Nah ini kalau misalnya kondisi stay at home juga ada kegiatan-kegiatan yang mau nggak mau harus termodifikasi. Nah next saja. Otomatis juga diagram setiap ruangnya yang tersusun juga berbeda dengan yang sebelumnya gitu. Jadi ini ada sedikit perbedaan di mana antara bathroom dengan bedroomnya sebelum masuk area bedroom tersebut ada zona untuk mensterilkan penghuninya. Oke, next. Nah ini kalau yang terakhir adalah jika ada orang yang terkena penyakit atau harus dikarantina. Jadi nanti zoningnya kurang lebih kayak gini. Next saja. Ya ini pembagian organisasi ruangnya. Oke, jadi dia setelah dia masuk ke sterilizing room yang kedua menuju ke bedroom, dia baru dipisahkan gitu. Oke, next. Nah ini ada zoning yang kemungkinan bisa kita terapkan. Yang tadi ada beberapa yang saya sebutkan tadi, zoning linear ini, kemudian next zoning radial. Nah next kemungkinan kalau zoningnya dibuat centering, jadi semakin ke dalam semakin lebih private. Ada beberapa reference yang coba kita pelajari, ternyata ada cara untuk memisahkan aktivitas hunian dengan cara ini. Kemudian next, ini yang kombinasi antara linear dan radial. Next, ini adalah kombinasi antara radial dan center. Jadi ada di beberapa aktivitas dia bisa dibuat berlayer-layer ruangnya atau kegiatannya. Nah yang terakhir, kombinasi antara linear, radial, dan center gitu.
Nah ini kemungkinan zoning yang mungkin bisa diterapkan ke dalam pembagian organisasi ruang. Oke, ya, nah sebenarnya implementasi ini masih to be developed oleh kita penerapannya, tapi ini kita mungkin bisa share sedikit aja 3 konsep dari bagaimana kita mengimplementasikan kebutuhan definisi baru dalam kehidupan dalam rumah tinggal. Yang pertama kita bilang ultimate home gitu, artinya ini sebetulnya kita mencoba merespon bagaimana mendesain rumah baru yang belum ada bangunan existingnya. Jadi orang yang butuh satu ruang baru yang langsung kita respon dengan kebutuhan pasca COVID ini gitu. Dengan beberapa program ruang baru dengan aktivitas baru. Kemudian yang kedua adalah home extension. Ini kita menganggap jika sudah ada rumah existingnya, which is ini sebetulnya adalah model yang paling banyak yang perlu kita tanggapi gitu sebagai desainer atau arsitek. Mana sebenarnya rumah-rumah existing udah ada di lingkungan perumahan atau kompleks dan sebagainya. Nah, terus bagaimana ini kita untuk menanggapi kebutuhan aktivitas baru itu? Bagaimana kita harus menambah beberapa program-program baru untuk membuat sterilizing room, untuk membuat tempat karantina dan sebagainya gitu. Jadi harus ditambah ekstensi baru, kebutuhan-kebutuhan baru. Yang terakhir adalah yang masih bisa diprogramkan ulang, artinya yang bisa dibuat multifunction dan lain sebagainya. Oke, next. Nah ini ada beberapa aplikasi implementasi dari yang tadi kita sebutkan. Kalau misalnya ultimate home seperti apa, ya ini sebenarnya hanya bagian konfigurasi ruangnya aja yang baru kita coba selesaikan dengan studi kasus, misalnya rumah tinggal gitu yang memiliki 4 bedroom. Nah, pembagian zonanya ini kita coba sesuaikan tadi dengan alur-alur sirkulasi dan kegiatan yang bisa dimodifikasi untuk rumah tinggal yang punya definisi baru. Oke, next. Nah, jadi yang seperti ini, jadi tinggal kita tambahkan misalnya ada ruang sterilizing room di beberapa titik-titik entrance dan titik-titik menuju ke zona private tadi gitu. Nah, jadi ini yang bisa tinggal kita implementasikan aja dengan spasial yang menurut kita paling pas dan cukup untuk di-insert ke dalam desain rumah tinggal kita. Oke, next. Ya, ini jika terjadi ada satu space yang harus dijadikan space untuk self quarantine gitu. Jadi zona yang belakang itu, yang kamar tidur yang di belakang itu fasilitasnya udah kita siapkan untuk kalau misalnya terjadi ada dari salah satu anggota keluarga yang terkena penyakit. Jadi ada semuanya udah kita siapin, ruang kerjanya, ruang tidurnya dengan kamar mandinya gitu, dengan spasial ruang kamar yang lebih luas. Oke, next. Nah ini kasus kalau rumahnya sudah ada, jadi kita buat kurang lebih misalnya simulasinya kayak gini. Kalau misalnya rumahnya udah ada layoutnya seperti ini, kita membutuhkan satu ruang steril baru. Kita mengokupansi area masuknya. Next. Nah ini area masuknya kita jadikan definisi ruang steril baru sebelum dia masuk ke dalam. Oke, next.
Nah, ini jika ditambahkan unit baru untuk kita jadikan tempat self quarantine misalnya gitu. Jadi kita bisa implementasikan kayak bangunan yang portable sifatnya, bisa diletakkan di area-area terbuka yang belum dibangun. Oke, next. Jadi tercipta ekstensi ruang baru gitu. Oke, dan yang kemungkinan terakhir, bagaimana membuat misalnya home extension itu bisa berupa ruang kegiatan baru. Misalnya kalau kita punya coffee shop gitu, atau kita punya usaha makanan, atau ini untuk membantu atau menciptakan peluang kerja baru gitu ya, ini bisa kita ekstensi di area depan rumah kita misalnya. Ya tentunya ini adalah temporary space yang bisa kita create. Jadi kemungkinan materialnya, kemungkinan modifikasinya itu kita masih pikirkan bagaimana kita merespon itu. Sementara ini kita punya satu project RC-Fab dengan konstruksi prefabrikasi. Kita mencoba mengarahkan ke arah sana nanti kemungkinan kalau dibutuhkan ekstensi ruang yang cepat, praktis, dan bisa langsung digunakan. Oke, dan yang terakhir yang adalah yang reprogram ya. Reprogram ini kita masih mencoba untuk mengembangkan yang mungkin masih bisa banyak peluang baru dalam desain, masih bisa banyak peluang baru dalam meredefinisi rumah tinggal yang nggak hanya berhubungan soal ke dalam fungsi-fungsi kegiatan aja, nggak hanya berhubungan untuk merespon kondisi pandemik aja, tapi juga bagaimana kita menyesuaikan dengan elemen keindahannya, elemen estetiknya, elemen-elemen material yang memang mendukung fungsi-fungsi untuk lebih mudah dibersihkan, lebih gampang di steril atau tidak menyimpan debu ataupun virus ataupun bakteri gitu. Nah mungkin ya sampai sini aja perjalanan kegiatan workshop kita selama ini. Kita masih menjalankan proses workshop ini sampai kurang lebih 1 bulan ke depan, dan outputnya kemungkinan kita juga ingin juga memancing untuk para desainer atau arsitek atau macam-macam sih. Kita juga bekerja sama fashion designer, kita bekerja sama branding consultant dan lain sebagainya, yang memang kita rasa kita wajib berkolaborasi dan mencari solusi ke depan terhadap kegiatan-kegiatan aktivitas kita yang mungkin terdampak oleh pandemik ini gitu. Kurang lebih seperti itu, Bu Eni dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih kepada Saudara Riri. Oke, berikutnya yang kedua dari desainer kedua dari Saudara Noval, dipersilakan. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Saya lihat tadi Bu Endang, ada Bu Nia, ada Wali juga mewakili alumni dari Universitas Budi Luhur. Sebelum saya memulai presentasi saya, mungkin yang disampaikan Mas Riri tadi lebih ke desainer, ke teknis untuk selama pandemi COVID-19. Nah, kalau di saya juga sebagai desainer, saya juga lulusan teknik arsitektur, cuman saya bekerja di perusahaan building material. Jadi, saya lebih banyak nanti akan cerita di segi bisnisnya. Dari segi bisnisnya seperti apa, dari segi perusahaannya seperti apa. Jadi, saya bekerja di PT Graniita Guna Building Keramik. Apa sih yang kita alami selama pandemi COVID-19 ini? Saya akan paparkan. Baik, sebelumnya saya mengenalkan nama saya dulu. Nama saya Nova Edianto, nama panggilan saya Noval. Saya lulusan teknik arsitektur di Universitas Budi Luhur.
saya lulusnya tahun 2007. Saya pernah bekerja di Handika Cipta Pratama, mungkin yang sudah dipaparkan sama Bu Eni tadi, itu sebagai dunia arsitek. Lalu saya pernah bekerja di Putra Prasendo Kerjaya sebagai desainer. Ini perusahaan lebih ke apa namanya? Perusahaan kontraktor. Lalu Vivere Multikreasi ini lebih ke perusahaan interior, saya sebagai project sales. Lalu Granito Guna Building Ceramic, ini perusahaan building material memproduksi homogeneous tile atau granit ya. Saya sebagai project. Kenapa sih saya dari arsitek, saya lebih ke sales sekarang, karena saya sih menemukan di jiwa saya itu lebih ke sales jatuhnya ya. Beda dengan Mas Riri tadi lebih ke arsitek sekali dia. Baik, kita mungkin langsung masuk saja yang dialami oleh perusahaan saya sendiri ya. Jadi saya mau share, mungkin teman-teman yang lain apa nih yang dialami perusahaan-perusahaan, mungkin hampir sama. Pasti hampir sama, di perusahaan-perusahaan lain pasti hampir sama yang dialami sama selama pandemi COVID-19 ini, apalagi adanya PSBB di wilayah Jakarta, apa Jabodetabek ya khususnya. Nah, pengaruh pandemi COVID-19 terhadap operasional PT Granito sendiri itu banyak di semua divisi mungkin. Hampir di semua divisi itu ada pengaruhnya. Ada dari divisi produksi, ada dari divisi penjualan atau selling, dari divisi marketing, divisi desain ini yang arsitek tadi itu, dan divisi keuangan atau finance. Lalu divisi produksi sudah pasti, karena selama pandemi COVID-19 ini, kita mengalami penurunan penjualan hampir 65%. Yang biasanya kita setiap bulan mencapai 100%, ini penurunan hampir 65% penjualan kita. Karena apa? Banyak, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Otomatis divisi produksi ini mengurangi kapasitas produksinya. Lalu ada juga mengurangi kapasitas produksi karena penjualannya berkurang, otomatis produksi juga berkurang. Karena kalau misalnya produksinya tetap berjalan seperti biasa, otomatis stok yang ada di pabrik, stok yang ada di gudang kita tuh semakin banyak. Divisi penjualan ini yang paling berdampak pengaruh pandemi COVID-19, yaitu divisi penjualan, yaitu pengurangan. Jadi kalau penjualan kita di sini divisinya itu terbagi ada dua, ada project, ada retail. Kalau untuk di project sendiri, kita dibagi dua divisi lagi, itu project BUMN dan project swasta. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi kalau untuk di project sendiri, mungkin kalau yang di BUMN, mungkin ini informasi yang saya dapatkan ya, informasi yang saya dapatkan untuk di BUMN itu, jadi ada beberapa project yang emang dipospon dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Mungkin teman-teman juga pada udah tahu gitu kan, ada beberapa project BUMN yang memang dipospon seperti itu. Nah kalau untuk proyek swasta seperti kayak developer dan segala macamnya itu sih berjalan seperti biasa, cuman mereka emang ada aturan PSBB untuk yang proyek swasta. Nah yang sangat berpengaruh penjualan itu di divisi retail. Divisi retail kita itu kan penjualannya melalui distributor. Distributor kita yang paling terbesar itu area Jakarta. Sementara Jakarta untuk toko-toko daerah yang terbesar itu ada di Pinang Sia, di Percetakan Negara, di Panglima Polim. Itu 3P di istilahnya di kita. Sementara 3 wilayah ini selama PSBB Jakarta itu ditutup total. Jadi mereka hanya melayani, ada beberapa toko yang melayani online. Jadi dari Tokopedia, dari WhatsApp dan macamnya. Nah otomatis karena tokonya tutup, penjualan dari divisi retail itu turunnya melebihi divisi project. Seperti itu. Jadi yang dari segi penjualannya, otomatis yang paling berpengaruh itu adalah di divisi retail. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, marketing. Kalau marketing mungkin tidak terlalu berdampak besar, divisi marketing. Lalu divisi desain, ini juga tidak terlalu berdampak besar, nanti saya jelaskan. Lalu yang terakhir ada keuangan dan finance. Sudah pasti, karena produksinya berkurang, dan otomatis juga pastinya mereka pengaruh sekali dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Baik, oke. Kinerja divisi produksi Granito di masa pandemi COVID-19. Yang sudah pasti, jadi sebagian karyawan di pabrik itu melakukan work from home.
tapi bukan untuk yang ke pabriknya ya, ke bagian produksinya. Jadi kan di produksi kita, di pabrik kita itu kan ada yang kantornya, ada yang lebih ke adminnya. Nah itu yang melakukan work from home. Kalau untuk yang divisi produksi tetap berjalan seperti biasa. Lalu dengan sangat bersedih hati di tahun ini pada saat pandemi COVID-19 itu kita adanya pengurangan karyawan atau PHK. Cuman PHK itu adalah karyawan kontrak, karyawan outsourcing. Tapi itu mereka bukan divisi produksi yang ada di gambar seperti ini ya. Jadi mereka itu lebih ke seperti office boy atau misalnya cleaning service seperti itu yang berstatus kontrak atau outsourcing tadi. Jadi otomatis karena penjualan berkurang, produksi berkurang, manajemen perusahaan juga harus benar-benar mencari jalan untuk supaya perusahaan itu tetap berjalan gitu. Bahkan dengan adanya pandemi ada beberapa perusahaan yang kolaps, yang bangkrut gitu. Nah, manajemen Granito harus mencari jalan nih dengan cara apa? Dengan cara adanya pengurangan karyawan. Bagian produksi sendiri mereka lebih di shift. Jadi ada beberapa contohnya, misalnya untuk bagian packaging, misalnya satu divisi packaging misalnya ada 10 orang. Harusnya 10. Nah, kalau untuk yang 5 orang harusnya bisa gitu. Jadi itu pengurangannya. Jadi yang 5 orangnya dirumahkan istilahnya, dengan konsekuensinya yang dirumahkan itu dipilih oleh manajemennya, oleh divisinya masing-masing. Dirumahkannya itu dengan konsekuensi mereka dibayar hanya gaji pokok saja, tapi tidak di PHK. Jadi yang 5 orang masih bekerja menerima gaji full, 5 orang yang dirumahkan itu dia menerima hanya gaji pokok saja. Lalu kapasitas produksinya berkurang. Yang ketiga, sudah pasti karena di Granito sendiri, di pabrik kita mempunyai 4 kiln. Kiln itu pembakaran granit. Jadi dari 4 kiln ini, harusnya kalau secara normal, 4-4-nya itu beroperasi tanpa henti 24 jam. Harusnya, satu kiln itu memproduksi setiap harinya sekitar 3.500 meter persegi granit dikali 4. Nah, dengan adanya COVID-19, kiln kita yang berjalan hanya satu kiln. Kenapa? Karena penurunan penjualan dari 100% itu penurunan hampir 65%. Jadi hanya satu kiln saja yang beroperasi untuk memenuhi stok. Seperti itu. Lalu untuk pengiriman atau ekspedisi, dengan adanya PSBB Jakarta, Jabodetabek, dengan ada PSBB di luar daerah juga, pengiriman atau ekspedisi yang bekerja sama dengan pihak Granito juga otomatis mereka melakukan PSBB. Jadi ada beberapa ekspedisi yang bahkan mereka menghentikan operasionalnya. Jadi kita harus cari ekspedisi lain karena dengan adanya seperti ini, pengiriman tetap harus berjalan. Karena kalau misalnya pengiriman pun tidak kita jalankan, sudah pasti Granito bakalan bangkrut, bakalan kolaps seperti itu. Lalu pengurangan jadwal shift. Jadi karena kiln ini kan 24 jam tanpa henti. Mesin kilnnya 24 jam terus. Harusnya sih ada shift-shiftnya. Jadi ada shift pagi, shift siang. Nah karena pengurangan produksi, kapasitas produksinya juga berkurang, otomatis pengurangan jadwal shift di bagian produksi juga berkurang. Seperti itu. Itu untuk yang di divisi produksi. Baik, lalu untuk yang ini divisi penjualan atau selling. Yang sudah pasti di semua divisi penjualan atau selling itu melakukan work from home. Jadi kita tidak bekerja di kantor lagi. Jadi pada awalnya sebelum pandemi COVID-19 ini, sebelum adanya PSBB, kita masih melakukan shift. Jadi setengah bekerja, setengah karyawan bekerja, setengah dirumahkan. Jadi programnya seminggu-seminggu. Jadi seminggu bekerja, seminggu di rumah, seminggu bekerja, seminggu di rumah. Sebelum adanya PSBB. Tapi setelah adanya PSBB, kita full work from home. Baik itu sales project, sales retail, dan admin sales. Itu semuanya bekerja di rumah. Jadi kalau untuk yang sales kan emang kita dibekali laptop masing-masing. Untuk admin sales kan biasanya mereka karena admin mereka lebih banyak ke PC. Jadi mereka dilengkapi juga dengan laptop. Gitu.
seperti itu. Jadi kayak mereka bisa bekerja dari rumah, tetap bekerja dari rumah. Jadi udah di sistem dan segala macam yang untuk menunjang pekerjaannya dia sudah bisa dilakukan di rumah seperti itu. Lalu karena adanya PSBB kita melakukan, kalau untuk tim retail ya, untuk melakukan tim retail itu survei toko untuk wilayah Jabodetabek. Jadi yang kita lakukan adalah kita harus mensurvei setiap minggu untuk area Jabodetabek. Mungkin untuk Jakarta sih, untuk yang 3P yang saya jelaskan tadi, Finansia, Percetakan Negara, dan Panglima Polim itu sudah tutup total. Ada beberapa toko saja yang buka setengah, dan itu pun nggak efektif penjualannya. Jadi lebih ke area Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Jadi kalau untuk area-area luar Jakarta, untuk toko bangunan ya istilahnya, toko material sendiri, mereka sebagian ada memperlakukan buka setengah. Jadi nggak full dibuka koridornya, jadi ada yang dibuka setengah. Dan peraturan-peraturan PSBB seperti kayak harus memakai masker, harus mencuci tangan dan segala macamnya itu diberlakukan. Ada juga yang toko yang buka full, bahkan mereka tidak mengindahkan peraturan PSBB dan segala macamnya gitu. Ada yang beberapa untuk daerah Tangerang, daerah Bogor gitu, karena mungkin aksesnya agak jauh dari Jakarta, jadi mereka masih belum memberlakukan PSBB. Jadi kita setiap minggunya tim retail itu mensurvei toko-toko yang wilayah distributor kita untuk selama berlakunya PSBB. Jadi kita tahu nih, penjualan di daerah Jakarta berkurang karena apa? Ya karena toko-tokonya tutup, seperti itu. Lalu untuk penjualan online, jadi karena toko banyak yang tutup, lalu untuk project juga, untuk BUMN, divisi BUMN juga dipospon dan segala macamnya gitu kan, hanya swasta saja gitu kan. Kalau swasta pun mereka melakukan pemberlakuan PSBB juga harus kayak meeting online dan segala macamnya gitu. Nah, jadi manajemen Granito mencari cara, dengan cara yaitu penjualan situs online yang selama ini kita nggak pernah lakukan. Dengan adanya COVID-19 kita lakukan penjualan situs online. Jadi kita berasal dari salah satu situs online, di situ ada akunnya Granito, ya lumayan efektif sih, setelah adanya pandemi COVID-19 ini. Lalu di web Granito Hotline dan segala macam. Jadi lebih ke online ya, penjualan online itu lebih ditingkatkan lagi untuk membantu target penjualan. Lalu promo dari divisi penjualan itu yang dilakukan selama pandemi itu ada promo pandemi COVID. Jadi bahkan karena penjualan menurun drastis hampir 65%, manajemen dan tim sales itu membuat promo yang gila-gilaan gitu. Jadi mungkin buat teman-teman atau rekan-rekan arsitek yang lagi butuh granit gitu, misalnya lagi membangun rumah, promo pada saat pandemi ini promonya lagi gila-gilaan, lagi istilahnya banting harga lah. Mungkin nggak hanya di building material ya, mungkin di bisnis lain pun pasti seperti itu. Entah itu makanan, entah itu pakaian dan segala macamnya, pasti mereka banting promo yang gila-gilaan gitu. Karena mereka butuh penjualan, mereka butuh pemasukan seperti itu, butuh omset. Nah, sama yang dilakukan dengan itu juga kita ada promo project itu ada diskon khusus lah dan segala macamnya. Terutama promo retail juga banyak promonya. Nah, lalu yang dilakukan adalah itu tadi yang saya jelaskan, kita melakukan meeting online atau video conference per minggu dari tim kita, tim sales dan admin sales. Jadi kita membahas penjualan setiap minggu, kita membahas kondisi pasar seperti apa, kita membahas apa yang harus kita lakukan. Kalau misalnya kita seperti ini, kita harus ada langkah ini, harus seperti ini ya. Banyak yang terjadi yang karena kan mungkin semua orang juga baru mengalami hal ini tuh baru di tahun ini. Jadi kita pun masih meraba dari strategi-strateginya, dari rencana-rencananya kita pun masih meraba. Jadi semua ditentukan secara online dan kita mencoba. Kalau begitu gagal, kita harus ada option yang lain. Seperti itu untuk yang divisi sales ya, divisi penjualan ya. Karena divisi penjualan ini kan kebetulan divisi saya sendiri. Jadi kita tuh berbagai macam ide, berbagai macam cara untuk meningkatkan penjualan. Tapi karena ini baru terjadi
baru terjadi di tahun ini, dan semua karyawan itu juga baru mengalami hal itu di tahun ini gitu, baru pertama kali ini. Jadi kita juga nggak tahu harus berbuat apa, kita juga tidak tahu harus, oh kalau misalnya adanya pandemi seperti ini kita harus melakukan ini, ada pandemi ini kan. Jadi dengan adanya meeting atau video conference setiap minggu itu kita adanya, oh Pak ternyata kalau misalnya penjualan online itu tidak bisa seperti ini, banyak masalah-masalah yang terjadi di penjualan online ya, terutama di penjualan online banyak masalah-masalah terjadi. Nah itu jadi kendala juga sih sebenarnya gitu untuk di penjualan online, karena kan selama ini kita penjualan langsung, penjualan direct melalui toko bangunan atau melalui project gitu kan, itu kan direct. Nah sementara kalau penjualan online itu ada beberapa masalah lah gitu ya, itu yang kita alami untuk dari divisi penjualan. Oke, saya lanjutkan. Lalu untuk di divisi marketing sendiri. Divisi marketing ini kan divisi yang sangat berpengaruh di penjualan juga ya, karena mereka membantu divisi sales untuk menjual, untuk lebih mempromokan produknya Granito sendiri. Jadi yang dilakukan divisi marketing selama COVID-19 itu mereka yang jelas gencar sekali posting di sosial media, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, baik itu WhatsApp dan segala macamnya gitu. Bahkan kita sebagai karyawan Granito selama COVID ini tuh kita ada Granito hotline istilahnya, jadi kayak ada membantu untuk penjualan online. Kita diwajibkan untuk menggunakan profil picture WhatsApp kita harus diganti dengan yang sudah didesain nama marketing itu untuk membantu penjualan seperti itu. Jadi sampai segitunya gitu loh. Dengan adanya pandemi ini kita melakukan berbagai macam cara gitu untuk meningkatkan penjualan gitu. Jadi kayak posting, terus kita bekerja sama dengan Rumahku gitu kan, kayak live streaming ya. Ada salah satu web Rumahku di Instagram live streaming, karena kebetulan kita kerjasama dengan Rumahku, jadi kayak lebih ke presentasi produk dan segala macamnya gitu melalui Instagram ya, melalui Facebook juga seperti itu. Jadi dari sosial media itu lebih gencar lagi karena supaya orang lebih mengenal. Lalu sudah sejelaskan tadi, karena divisi marketing kan divisi yang mendesain promonya seperti apa, nanti pencapaian seperti apa, itu divisi marketing sendiri. Lalu melakukan email blast ke rekanan-rekanan, ke end user, ke toko, ke pembeli-pembeli yang sudah bekerja sama dengan kita. Otomatis kita punya data emailnya, itu kita email blast untuk promo dan segala macam. Sama dengan email juga divisi marketing melakukan SMS blast. Oke, itu untuk di divisi marketing. Lalu untuk di divisi desain ini yang mungkin berhubungan dengan kita semua ya. Oke. Kalau di Granito sendiri, untuk divisi desain itu jatuhnya dinamakan Granito Tile Studio atau GTS. Di kita itu ada tiga arsitek. Mereka emang mendesain, tapi kalau untuk di Granito sendiri, untuk tim desainnya ini hanya sebatas pola lantai saja. Jadi tidak keseluruhan rumah ya, tidak keseluruhan desain rumah seperti apa dan segala macam. Jadi hanya pola lantai saja. Jadi selama pandemi COVID itu yang dilakukan oleh GTS, karena sudah pasti mereka work from home, mereka juga dibekali dengan laptop dan segala macam untuk menunjang pekerjaan mereka. Lalu kalau misalnya mereka sudah mendesain, lalu harus adanya presentasi ke klien, mereka melakukan presentasi online melalui aplikasi online dan segala macamnya. Lalu kita juga ada promo itu tadi free design. Bukan berarti free design di sini, mungkin kalau kita sebagai arsitek sih mungkin agak sedikit bicara tentang free design ini kan lalu free design gitu. Kita seorang arsitek, kita bertahun-tahun kerja di arsitek, kita free design itu kayaknya nggak dihargain gitu kan. Cuman free design di sini adalah free design untuk pola lantai saja, bukan desain keseluruhan ya. Jadi kayak ini sebagai kita sebagai service kita terhadap customer lah, service kita terhadap customer. Jadi kita adanya free design. Jadi kalau misalnya ada beberapa customer end user terutama yang datang ke toko atau datang ke Granito Tile Studio gitu,
yang mereka kesulitan untuk mendesain pola lantainya, ya otomatis kita kasih free untuk desain pola lantainya. Yang pasti itu memakai produk Granito itu sendiri. Lalu mereka juga sama melakukan meeting online atau video conference dengan klien yang harus dijelaskan desain-desainnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini mungkin karena ini berhubungan dengan desain, ini salah satu contoh desain yang sudah didesain oleh GTS ya, Granito Tile Studio. Jadi kita hanya sebatas pola lantai saja ya kita desain, jadi nggak secara keseluruhan. Jadi ada beberapa klien kita terutama yang proyek-proyek developer atau proyek kalau kontraktor jarang sih yang minta desain, terutama developer pengembang kayak Agung Sedayu, Agung Podomoro, biasanya mereka meminta kita untuk mendesain pola lantainya. Otomatis dengan sama dengan arsitek in-house-nya mereka kan punya arsitek sendiri. Nah mereka juga kita kerjasama dengan arsiteknya gitu kan, selain diskusi gitu kan, mereka yang maunya seperti apa dan segala macam nanti dituangkan dalam bentuk desain. Nah ini salah satu contohnya pusat perbelanjaan besar. Jadi ini salah satu pola lantai yang kita desain. Jadi yang sebelah kiri itu adalah pola lantainya seperti itu. Nah ini yang area Void Mall. Nah itu yang sudah terjadi. Cuman karena ini luas sekali, jadi otomatis kan dia dari potongan-potongan seperti itu. Nah ini tile yang digunakannya, jadi satu pixel crosswise, itu tile apa aja yang digunakan seperti ini. Ini contoh desain yang sudah didesain oleh tim GTS atau tim desain kita. Seperti itu. Oke lanjut. Baik, kalau untuk dampak positif dan negatifnya selama pandemi COVID-19 yang dialami oleh Granito, mungkin positifnya sih buat karyawan ya. Kalau buat perusahaan sih, kalau saya rasa sih kalau untuk dampak positifnya hampir nggak ada ya. Kalau untuk karyawan positifnya ya karena adanya work from home atau kerja dari rumah, otomatis waktu luang bersama keluarga itu lebih banyak. Jadi kita lebih banyak bekerja dari rumah, otomatis kita banyak ketemu dengan keluarga dan segala macamnya. Terus dengan adanya work from home, dengan adanya PSBB dan segala macamnya, kita peduli terhadap kesehatan. Itu dampak positif buat karyawannya. Terus komunikasi kita lebih intens. Yang selama ini mungkin kita karena sering ketemu dan segala macam, kita nggak komunikasi, kita jarang terutama dengan klien dan segala macam. Dengan adanya seperti ini, ya karena kita work from home kan harus lebih banyak lagi komunikasi, harus ditingkatkan lagi komunikasinya. Otomatis komunikasi kita terhadap klien, terhadap rekan kerja itu lebih intens kalau proses itu positifnya. Oke, lalu kalau untuk negatifnya itu yang berdampak sangat tinggi itu adalah buat perusahaan dan karyawan ya. Kalau untuk perusahaan sendiri ya otomatis penurunan kapasitas produksi, yang produksi harusnya per hari kita mencapai 6.000 meter persegi itu kan sekarang mungkin hanya 1.000 atau 2.000 meter persegi, itu kan penurunan produksi. Penurunan angka penjualan yang seharusnya penjualan kita itu di angka 200.000 meter persegi per bulan. Dengan adanya COVID-19 ini kita hanya mencapai sekitar 45.000 atau 50.000 per bulan. Jadi hampir 60 atau 55% penurunan angka penjualan. Lalu terjadinya PHK yang saya sudah jelaskan tadi, terus terjadinya pemotongan THR, tunjangan hari raya, mungkin rekan-rekan yang udah kerja tahu lah ya gitu. Jadi ada pemotongan THR, jadi THR-nya nggak full, terus terjadinya pemotongan upah karyawan. Jadi dengan adanya penurunan penjualan, otomatis manajemen juga harus mereka punya cara sendiri lah gitu. Jadi dibanding di PHK, jadi pemotongan upah karyawan ini dengan sangat mungkin mereka dengan sangat menyesal, maksudnya harus melakukan itu. Cuman ya saya sebagai karyawan Granito sendiri sih ya banyak di luar sana teman-teman saya bahkan saudara-saudara saya pun dengan pandemi COVID-19 ini ada yang di PHK gitu, ada yang dirumahkan. Jadi ya dengan saya bekerja dan itu hanya dipotong upah karyawannya sih menurut saya sih ya maksudnya oke lah gitu, karena emang kondisinya seperti itu. Mungkin itu sih kalau dari segi bisnis ya, dari segi
dari segi building material ya, maksudnya dari segi bahan bangunan, dari segi bisnisnya, kalau yang dialami ya, yang dialami dari perusahaan supplier, dari perusahaan itu mungkin itu lebih kurangnya seperti itu, mungkin hampir sama, semua perusahaan juga seperti itu. Oke, Bu Eni, mungkin ada yang Terima kasih kepada Mas Noval. Berikutnya kita akan coba buka sesi untuk diskusi. Kepada peserta yang ingin bertanya, diaktifkan dulu soundnya, kemudian sebutkan namanya, sebutkan institusinya, kemudian sebutkan pertanyaan yang akan ditujukan kemana, apakah ditujukan kepada Mas Riri atau akan ditujukan kepada Mas Noval, baru kemudian ajukan pertanyaannya. Saya mau nanya, Bu Eni. Oh, ya ada yang nanya nih. Silakan. Ya, halo, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Sri Kurniasi dari Universitas Budi Luhur. Mau bertanya sama Mas Riri nih. Tadi kan sempat dijelaskan beberapa hubungan ruang, matriks ruang ya. Berarti kan ada beberapa kebutuhan ruang yang diperlukan pada saat ketika kita mendesain pada masa pandemi. Nah, yang mau saya tanyakan, perlu nggak sih dari sisi arsitek itu tentang penyediaan bagi ruang berjemur? Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa kalau untuk mengantisipasi, mungkin menjaga kesehatan, menjaga imun tubuh kita, mungkin kita disarankan untuk berjemur sekitar 10-15 menit. Nah, kalau dari sisi arsitek, perlu nggak sih sebuah rumah tinggal itu menyediakan ruang berjemur khusus? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Riri. Apakah sudah bisa aktif? Oke. Ya, makasih Mbak Sri Kurniasi. Sebetulnya pertanyaannya perlu atau tidaknya kan kita lihat dari kebutuhan kebutuhan yang dianggap membantu dan menjadi sebuah aktivitas baru ketika diinformasikan bahwa ternyata kita membutuhkan vitamin E ya katanya, D apa E ya, dengan terpapar sinar matahari antara jam 10 sampai jam 11 itu ya. Nah itu sih sebetulnya itu juga jadi pertimbangan kita. Tapi kalau untuk kebutuhan perlu atau tidaknya ruang itu kembali lagi ke ketersediaan lahannya. Nah kenapa kita nggak mention dari awal untuk kebutuhan itu, karena kan sebenarnya sifatnya ketika membutuhkan aktivitas berjemur, dia bisa menggunakan ruang-ruang terbuka yang ada di rumahnya. Misalnya kayak yang pasti kan setiap rumah punya sepadan bangunan yang mana itu ada space private yang bisa dia gunakan untuk berjemur gitu. Atau ya taman-taman yang ada, mungkin kalau beberapa rumah tinggal yang punya taman ya dia bisa memanfaatkan ruang terbuka tamannya. Kalau dibilang perlu atau tidak ya, kalau sampai saat ini informasi yang kita dapat kayaknya aktivitas berjemur itu jadi kebutuhan ya. Kalau dari kami sebenarnya yang kita lihat tadi bagaimana menjamin bukaan pada rumah itu berada di posisi-posisi yang tepat gitu. Jadi ketika pagi hari matahari masuk dari sisi timur, ya sisi timur itu yang kita optimalkan untuk bukaan supaya matahari masuk ke dalam gitu. Kalau emang ruang khususnya ya kita rasa ya balik lagi tadi tergantung kebutuhan gitu ya. Bisa jadi kan di tempat jemur pakaian juga bisa dipakai tuh kalau misalnya buat berjemur aja gitu. Ini tuh kali ya jawaban saya ya. Kalau secara teknisnya perlu apa enggaknya, kayaknya kan kita sebagai arsitek atau desainer ya memikirkan hanya prioritas dari sisi lahan atau kebutuhannya gitu. Kira-kira gitu. Ya, oke, terima kasih Mas Riri. Ya, sama-sama, makasih. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari yang lain? Mungkin saya boleh nanya kali ya Mas Noval.
Oh ya, silakan Dri. Boleh Mas Riri. Ya, Mas Noval, salam kenal Mas. Ya. Jadi saya tadi Mas Riri. coba mendengarkan, ya sama-sama mendengarkan presentasinya Mas Noval dari sisi produk material ya berarti ya. Ya. Nah, saya mau tahu Mas, kira-kira dari sisi produsen itu sekarang dengan kondisi sekarang, apakah ada beberapa pemikiran untuk mengupgrade kualitas material supaya bisa lebih menjamin higienis dari higienis dari material itu sendiri, supaya menjamin ruang-ruang kita lebih low maintenance gitu, atau lebih gampang dibersihkan gitu, mungkin surface-nya di improve dan lain sebagainya. Nah, kalau memang ada, ya bolehlah di-share ke kita arsitek gitu, supaya kita bisa juga mengimprove desain kita tuh Mas Noval. Baik Mas Riri, makasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya sebelum adanya pandemi COVID juga, untuk tile granito sendiri tuh, kalau untuk kehigienisan dan untuk kebersihannya lebih mudah dibersihkan, itu sudah dari dulu kita emang sudah ada gitu. Tapi dengan adanya seperti ini kita harus meningkatkan lagi sih, untuk sampai saat ini sih dari tim produksi kita belum ada Mas. Jadi belum ada kayak upgrade kualitas produk dan segala macam, belum ada. Cuman karena dari dulunya emang kita sudah memberlakukan istilahnya lebih mudah dibersihkan, istilahnya dengan menggunakan misalnya bahan pembersih lantai dan segala macamnya untuk membahas kuman itu tidak pengaruh ke tilenya itu sendiri, ke granitnya itu sendiri, itu sudah dari sebelum adanya pandemi pun emang kualitas tile kita seperti itu. Emang kualitas seperti itu. Cuman yang terjadi karena kan Granito ini kita satu grup dengan kita kan ada sister company dengan Rucika. Kita ke sister company dengan Rucika, kita sister company dengan Royal, kita sister company dengan Dusaspo, dengan Jebesman gitu. Nah, untuk yang mungkin saya sedikit cerita ya maksudnya untuk yang di building material lah ya, khususnya untuk yang di bisnis bahan bangunan ini. Kalau untuk di Rucika sih karena dia lebih ke pipa pipa, jadi mereka menciptakan satu produk, kebetulan Granito juga harus menjual itu, jadi kayak kita lebih menjual produk kayak untuk pencuci tangan gitulah, jadi kayak untuk di satu area tertentu jadi sudah ada wastafelnya, sudah ada keran dan segala macam, bahkan sudah ada tangki airnya untuk pencuci tangan, untuk membersih tangan. Itu sih yang dilakukan upgrade produk ya, atau misalnya produk baru yang dilakukan oleh grup kita selama adanya pandemi COVID-19, itu yang dijual baik itu ke instansi-instansi pemerintah, instansi swasta, dan itu lumayan penjualannya. Dan untuk penjualan pencuci tangan tadi itu lumayan tinggi, lumayan banyak pemesanannya. Itu sih Mas Riri. Gitu. Oke, menarik Mas. Oke, terima kasih Mas. Oke Mas Riri, terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari peserta yang lain. Ya, saya boleh bertanya, Bu Weni? Ya, silakan kepada Mas Wali. Oke, saya mau tanya dengan ke Mas Riri, juga Mas Noval ya. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Wali, salah satu alumni juga dari UMH. Saat ini memang sedang berpraktek sebagai praktisi, sebagai arsitek juga, dan tertarik dengan materi atau konten yang tadi Mas Riri paparkan, lalu juga Mas Noval paparkan mengenai bidang bisnis material di Granito ya, karena impact-nya juga cukup besar juga kita ke project. Oke, pertama menanggapi konsep yang tadi Mas Riri paparkan itu, ini satu studi atau saya rasa riset ini memang perlu dikembangkan, yang memang berkaitan kita akan menghadapi eranya baru, mungkin kita sebut new normal, dan kita nggak tahu new normal itu skup-skupnya nanti di bidang seperti kita ini nanti
seperti apa, apakah akan terus work from home atau sesekali ke kantor, atau kita masih bisa berkomunitas dan lain-lainnya. Nah, seperti diketahui ya bahwa kita ini para desainer, para arsitek, habitnya itu memang senangnya berkomunitas, habitnya itu senangnya berkarya, dan berkarya itu perlu sesuatu yang imajiner gitu, yang bisa menginfluence imajinasinya untuk tetap berkarya. Nah, kalau kita stay di home terus gitu, biasanya tuh akan jadi kaum rebahan, kaum rebahan. Kalau udah kelamaan di rumah, udah lupa cukur kumis, cukur rambut, dewokan gitu kan, ini jadi yang gondrong ya. Nah, gimana caranya implementasinya dengan yang tadi konsep Riri sampaikan tadi itu, karena biar gimana pun kita itu yang namanya tim arsitek atau tim studio itu kita perlu berkonsolidasi, brief, kalau tidak ketemu kerasanya ada yang kurang. Mungkin tim-tim inti yang bisa kita undang ke rumah, ada space di rumah yang memang orang rumah ini secara privacy tidak boleh kontak dengan mereka-mereka atau tim kita yang secara personal tidak kenal gitu, dan hanya kita yang kenal. Nah, space itu bila implementasinya di rumah yang kecil gitu, yang ya luasan meter square-nya tidak terlalu besar, ruang-ruangan spesialnya juga tidak terlalu banyak. Apakah ada kiat-kiat khusus yang mungkin ide-ide kreatif yang multifunction room yang bisa dijadikan ruang komunitas untuk bicarakan masalah creative community atau lain-lainnya yang berkaitan dengan desain atau arsitektur. Lalu juga solusi apa yang kiranya kita arsitek di masa pandemi ini bisa memberikan edukasi ke yang paling dekat lah, rumah keluarga kita dan tetangga-tetangga kita gitu, karena secara kemanusiaannya arsitek ini adalah sebagai sosok yang sosial yang harus menginfluence mereka secara hidup sehat dengan memberikan ruang-ruang yang sehat gitu. Gitu, memberikan itu, dan itu perlu penyuluhan ke mereka yang sifatnya tidak terlalu berkomunitas banyak. Itu satu. Lalu untuk ke Mas Noval, ini saya tertarik ya, berkaitan dengan tadi dijelaskan ada promo-promo pandemi ya, kemungkinan saya juga lagi ada proyek yang sedang berjalan, bisa di suggest beberapa materialnya kira-kira yang promo itu seperti apa. Dan tadi juga pertanyaan dari Mas Riri itu juga mewakili pertanyaan saya juga, bagaimana maintenance-nya dan lain-lainnya. Lalu seperti apa sih, apakah masih in charge dari tim projectnya Granito untuk ke proyeknya kita, memberikan paparan dengan protokol kesehatan dan lain-lainnya. Lalu produk-produk baru di 2020 atau nanti masanya era new normal itu, apakah ya kita menyesuaikan ekonomi ya semuanya, karena beberapa proyek ada yang mulai di hold atau yang di postpone karena melihat kondisi ini sampai normal lagi, atau kayaknya mungkin untuk normal lagi akan lama, tapi kita harus optimis semuanya sebagai pekerja di bidang kreatif yang berkaitan dengan material, khususnya kita perlu masukkan juga nih dari Granito material-material apa nih yang terbaru dan promo yang bisa kami para arsitek, dan bagaimana pengaplikasiannya ketika di masa pandemi ini gitu, apakah dari tim pemasangannya atau tim marketingnya seperti apa itu. Begitu Bu Eni, terima kasih. Oke, terima kasih. Kelihatannya tadi
Mas Riri lagi error kali ya sinyalnya, jadi sempat keluar. Mungkin Mas Topal dulu bisa bantu dijawab, Mas Topal, untuk pertanyaan untuk Mas Topal. Boleh. Terima kasih Mas Wali untuk pertanyaannya. Kalau untuk promo, kita sebelumnya juga emang sudah ada promo. Cuman dengan adanya pandemi, otomatis promonya lebih menarik lagi. Itu sudah pasti. Itu berlaku buat divisi penjualan retail dan penjualan proyek. Jadi kalau untuk tahu detailnya, untuk promonya seperti apa, produknya apa saja, untuk semua all produk brand itu, Mas Wali. Jadi nggak hanya spesifik satu produk saja. Jadi untuk all produk brand itu dipromo. Cuman berapa promonya itu ada besaran kecilannya lah gitu. Karena ada beberapa produk yang emang istilahnya produk yang paling paling banyak dipakai orang, terutama warna-warna beige, warna-warna krem, itu kan warna yang paling sering dipakai di project, itu kan baik itu retail atau project, itu emang lebih besar karena produksinya lebih banyak. Itu istilahnya kalau di kita tuh mungkin itu nasinya granito lah, yang warna krem polos seperti itu. Nah itu promonya yang lebih menarik yang di warna-warna seperti itu. Dan sementara kalau untuk warna-warna yang kalau sekarang kan lebih banyak ke warna-warna untuk tren ya. Kalau untuk tren, kita ngomong masalah tren lah. Untuk kayak lebih ke, kalau sekarang ini kan lebih ke industrial ya. Lebih konsep industrial, minimalis industrial dan segala macamnya. Nah karena kita di bisnis granit sendiri kan bisnis yang emang harus mengikuti tren arsitek ya. Kita harus mengikuti tren arsitek, tren interior seperti apa gitu. Nah sementara tren arsitek dan interior ini sendiri agak cepat perkembangannya gitu loh. Agak cepat sekali. Makanya kalau di bisnis granit, di bisnis penutup lantai, itu otomatis kita harus benar-benar tahu, kita harus benar-benar update gitu kan. Contoh, mungkin di 2 tahun atau 3 tahun lalu di motif-motif wood, motif-motif istilahnya motif-motif kayu, di kayak seperti contoh kayak granit tapi menyerupai parkit gitu, menyerupai papan dan segala macamnya, itu lagi happening ya, lagi booming lagi. Mungkin hampir sekarang pun masih ada beberapa arsitek atau desain interior yang menggunakan motif-motif wood ya, seperti itu. Nah kalau sekarang yang lagi happening justru lebih ke motif-motif cemented ya, motif-motif semen, motif-motif bata gitu-gitu, yang lebih natural lah, lebih abu-abu, warna tuh abu-abu hitam, abu-abu muda, abu-abu tua, seperti lebih semen itu kayaknya lebih sekarang tuh untuk yang dari desain, dari interior desain tuh lebih banyak digunakan, lebih banyak diminati lah gitu, lebih banyak diminati. Untuk yang seperti itu otomatis, untuk kita ngomong masalah diskonnya tadi sih, karena itu biaya produksinya lebih tinggi gitu kan, proses produksinya lebih rumit, otomatis diskonnya nggak bisa semaksimal dengan produk-produk yang warna-warna beige tadi, warna-warna polos tadi gitu. Tapi tetap ada promo gitu. Cuman biasanya sih kalau untuk yang kayak kita masuk ke interior atau kita masuk ke konsultan, itu mereka lebih banyak lebih mementingkan dari segi ini ya, maksudnya dari segi estetiknya ya, dari segi yang lagi tren tuh seperti ini gitu. Tapi kalau sebenarnya beda sih. Jadi gini, kalau kita ke konsultan juga beda-beda. Mungkin kalau saya mau share ya ke teman-teman ya, konsultan juga beda. Karena saya sendiri kan masuk ke ada beberapa konsultan ya. Konsultan itu kan ada konsultan yang anak-anak muda, yang lulusan arsitektur baru gitu kan, maksudnya anak-anak muda. Nah otomatis mereka tuh lebih mencarinya itu ya itu tadi, yang tren tuh apa, yang sedang tren tuh apa gitu, lebih lagi motif kayu lagi tren, motif semented lebih industrial dan segala macam itu lagi tren gitu. Jadi mereka lebih, ada nggak Pak yang warna ini, ada nggak Pak warna ini, ada warna ini, seperti itu. Itu untuk kan kalau kita masuk ke konsultan yang lebih ke anak-anak muda. Tapi kalau misalnya kita ke konsultan yang lebih old, yang istilahnya lebih seleranya lebih tua, mereka lebih ke warna-warna beige, warna-warna krem, warna-warna abu-abu polos, warna krem polos gitu, warna hitam polos, ya itulah. Itu tren penutup lantai ya. Kalau untuk yang lain saya nggak ngerti, maksudnya kayak untuk penutup lantai yang saya alami sih seperti itu. Jadi kalau saya boleh cerita ya,
beda konsultan yang saya masukkan, beda arsiteknya, beda usianya, otomatis beda selera. Walaupun misalnya saya ketemu dengan arsitek dengan usia, misalnya contoh si arsitek ini usianya sekitar 55 tahun atau 60 tahun lah. Saya bilang nih, saya menceritakan, Pak, ini tuh lagi keren loh Pak. Warna ini tuh semented ini lagi keren loh. Lagi happening loh. Industrial dan segala macam. Oh, foto Mas Iki gitu. Paling kayak gitu. Maksudnya hanya komen nggak kepake sama saya ini istilahnya gitu kasar gitu. Jadi dia lebih benar-benar yang sudah mereka tuh warnanya yang warna-warna beige, warna-warna hitam, abu-abu, warna-warna krem. Jadi mau kita sodorin warna macam-macam juga no buat mereka. Itu yang lebih arsitek-arsitek yang usianya lebih tua ya gitu. Jadi kita kalau saya sebagai produsen granit sendiri sih jadi lebih siapa nih arsitek saya gitu. Tapi kalau arsitek saya yang lebih muda, otomatis saya menyodorkannya yang motif-motif seperti ini, gitu. Itu agak melenceng sedikit ya penjelasan. Gitu, Mas Wali. Mungkin ada lagi. Cukup nggak Mas Wali? Terjawab nggak? Terjawab sih mengenai promonya nanti. Yang paling penting sih promonya buat kita. Proyek-proyek kita sedang berjalan juga. Oke. Tapi ini berkaitan sama new normal yang akan datang, pastinya akan ada aturan-aturan cara kita bersosialisasi dengan yang lainnya ya. Apalagi biasanya kalau misalnya marketing sales datang ke kita punya kantor atau kita ke proyek kita. Next week saya akan ada undang atau invite beberapa vendor ke proyek saya yang lagi berjalan. Memang lagi ada nyari apa namanya flooring juga yang masih belum ketemu untuk border. Itu apa ya dari Granito sendiri protokol kesehatannya, karena memang di proyek kita sudah menyiapkan dari pihak kontraktor atau dari pihak owner itu sudah menyiapkan semuanya segala protokol kesehatan yang disarankan pemerintah. Nah, di pandemi begini, kira-kira tim dari Granito itu dalam keadaan sehat walafiat semuanya, karena secara kita tahu kalau marketing itu kan hobinya jalan ke sana ketemu sini gitu ya. Jadi ini yang memang saya baru tadi pagi saya sarankan ke pihak owner bila memanggil vendor dipastikan ya mereka itu sehat, karena kita nggak tahu orang-orang muda ini kan yang terpapar tanpa sama sekali ada gejala ya gitu. Dari Granito sendiri kalau misalnya sudah memang prepare di situ, saya rasa karena memang ada beberapa vendor yang mereka tidak mau kita invite dulu karena berkaitan dengan pandemi ini. Nah, bagaimana dengan Granito itu sendiri? Misalnya kita invite untuk mempresentasikan beberapa produknya, terus apakah masih menerima hal itu gitu untuk di project atau ke itu sih Mas Noval. Baik, kalau di Granito sendiri sih pemberlakuan PSBB ya sebelum normal ini, pemberlakuan PSBB kemarin yang kita lakukan sebelum Ramadan juga kita sudah dibekali surat izin tugas, surat tugas istilahnya dari kantor. Jadi masing-masing sales dan marketing itu sudah dibekali surat tugas. Jadi kalau misalnya kita entah nanti kita ketemu dengan pengamanan dan segala macamnya, kita sudah ada surat tugas yang pertama itu. Tapi kalau untuk kita ketemu atau kita berinteraksi langsung dengan pihak project atau pihak konsultan, itu kita tergantung dari kliennya sendiri. Mereka maunya kalau misalnya otomatis misalnya meeting atau kita ada pembahasan, entah itu mengenai approval warna yang dipakai, atau misalnya kayak quantity yang dipakai dan segala macamnya. Kalau misalnya tidak harus ketemu atau berinteraksi langsung, biasanya menggunakan meeting online seperti inilah, misalnya Google Meet, Hangout, Zoom dan segala macamnya. Nah, tapi kalau misalnya emang itu harus ketemu, contohnya apa sih kegiatan sales atau marketing harus ketemu dengan klien itu? Pengantaran sampel. Sampel kan nggak bisa kita kirim via online. Kita nggak mungkin juga ngeliatin sampel dari kamera, itu kan nggak mungkin. Nah, biasanya sampel itu yang harus kita antar langsung ke klien kan, karena kan mereka butuh untuk color scheme-nya. Si arsitek kan butuh untuk color scheme-nya kan, atau developer butuh untuk color scheme
mereka potongan-potongan kecil si sampel itu. Nah, otomatis kan kita harus ketemu langsung dengan mereka. Nah, peraturan-peraturannya ya kita harus mengikuti peraturan yang berlaku di konsultan, developer, atau kontraktor itu sendiri. Misalnya kita harus cuci tangan dulu, atau kita misalnya disemprot cairan disinfektan dan segala macamnya, itu kita lakukan. Kita lakukan itu karena kan kita berkunjung ke kantornya. Kita melakukan. Tapi dari pihak kantor sendiri tidak melarang. Dari pihak Grand itu sendiri, kalau untuk divisi market, sales dan marketing tidak melarang untuk bertemu dengan konsultan atau kontraktor atau developer yang mengundang kita ke kantornya untuk berinteraksi atau misalnya untuk bertemu gitu. Selagi emang kita melakukan peraturan-peraturan PSBB yang selama berlangsung PSBB. Seperti itu sih Pak Wali. Ada lagi yang mau tanya? Ya, tadi yang pertanyaan Saudara Wali untuk Mas Riri belum terjawab ya. Mungkin bisa dibantu Mas Riri. Oke. Ya, kedengeran ya suara saya. Iya, dengar. Pertanyaannya apa tadi ya? Kebutuhan. Saya juga lupa. Ya, kalau nggak salah kebutuhan untuk ruang sosial ya. Kalau misalnya dibutuhkan ada ruang-ruang untuk aktivitas kerja, mengundang staff untuk berdiskusi gitu ya Mas ya. Iya. Sebetulnya itu juga termasuk dari pertimbangan kita dalam dalam workshop, dalam riset yang kita lakukan itu. Kalau misalnya akhirnya kita membutuhkan benar-benar proper space untuk kerja yang memang ada hubungannya juga sama orang luar, baik itu diskusi ataupun transaksi atau lain sebagainya gitu. Nah itu kita pakai yang metode yang kedua yang menurut kita bisa kita terapkan sebagai tambahan ruang baru gitu. Jadi dia detach dari rumah induk. Cuman kita belum tahu sih apakah ini diperbolehkan apa enggak, karena kita memanfaatkan space terbuka yang ada di garis sepadan gitu. Jadi ekstensi dari rumah yang mau nggak mau harus menghubungkan antara aktivitas luar dengan aktivitas rumah gitu kan. Mau peletakannya harus kita letakkan di zona terdepan ya gitu. Apalagi kalau existing rumah sudah udah ditempati, ya mau juga kita pikirin untuk mengokupansi ruang terbuka di sepadan bangunan kita gitu Mas. Nah, balik lagi kalau ngomongin soal kemungkinan space dan kegiatannya itu bisa terwadahi, kalau saya rasa sih tergantung, balik lagi kita harus punya toleransi tertentu ya untuk mengokupansi ruang hunian kita gitu. Selain ketersediaan lahan juga mungkin juga ketersediaan anggaran yang emang mau kita keluarkan untuk renovasi tersebut Mas. Itu ya tergantung sifatnya sih nanti gitu. Maka dari kita hanya mencoba memikirkan kemungkinan itu gitu. Kalau misalnya dibutuhkan lebih spesifik, ya kita harus improve sedemikian rupa supaya aktivitas itu bisa tetap berjalan gitu dengan fasilitas yang kita berikan gitu Mas. Itu sih. Kalau yang kedua kalau nggak salah soal bagaimana mewadahi kebutuhan sosial kita ya. Ya itu sih agak susah sih Mas, karena menurut saya ya yang paling terdampak adalah ruang-ruang sosial kan, karena kita punya keterbatasan untuk menjaga jarak-jarak sosial kita dan jarak-jarak waktu kita untuk bertemu dengan orang-orang yang memang di luar dari lingkungan kita gitu ya, terutama lingkungan keluarga. Jadi yang kita lagi coba di dalam workshop ini mengembangkan dengan desainer fashion, jadi dan beberapa desainer interior juga untuk
ikut berkontribusi memikirkan hal ini karena kayak sekarang kan otomatis tambahan aksesoris di tubuh kita aja juga sekarang harus sudah tertutup gitu kan. Jadi kadang kalau kita berkomunikasi sama orang dengan masker aja kita udah nggak ketahuan tuh ekspresi kita senyum atau enggak gitu kan. Nah, itu kan juga akhirnya mengubah kan sosial respon kita terhadap orang lain gitu kan ketika kita berkomunikasi gitu. Jadi ya menurut saya mungkin kita nggak bisa sendiri ya, artinya kalau misalnya Mas menanyakan ke kita para arsitek ya kita kan mungkin bisa berkontribusi memberikan wadahnya gitu kan, tapi kan beberapa hal juga kayaknya harus direspon juga oleh praktisi lain gitu ya. Ya menurut saya fashion designer atau kita juga lagi kerjasama branding consultant yang di dalamnya ada produk-produk designer yang mungkin harus memberikan banyak edukasi secara grafis yang sangat informatif supaya jalur-jalur spasial yang ada di area-area publik itu benar-benar memberikan informasi yang benar gitu terhadap jarak, terhadap fungsi tanpa mengintimidasi mereka gitu kan. Kalau kita perhatiin kan kayak ruang-ruang kayak bank gitu kan yang selama ini buka, ya dia membuat hanya menutup bangku-bangku yang berdekatan dengan tanda-tanda silang, selotip dan sebagainya, terus lift diberi jarak dengan informasi-informasi tip yang sederhana gitu kan. Itu kan belum tersentuh oleh desain gitu. Itu kan responsif aja gitu kan. Bagaimana kita para desainer ini nggak cuma arsitek, kita berkontribusi tuh untuk membuat supaya informasi-informasi itu dan fungsi-fungsi itu benar-benar membuat kita tuh nggak merasa dijauhkan gitu. Kita nggak merasa punya distance sebenarnya. Padahal kita tuh sudah dibatasi gitu. Nah itu yang kita lagi pikirin sih. Sehingga maksudnya lama kelamaan kan kita tuh bisa tetap beraktivitas, tetap bisa bersosial gitu kan dengan orang gitu tanpa mengintimidasi mereka dengan batas-batas dan elemen arsitektural atau interior yang itu malah kita tuh jadi stres sendiri gitu. Jadi stres sendiri dengan situasi yang terjadi dengan fasilitas-fasilitas yang ada gitu. Nah itu yang menurut saya harus kita pikirin bareng-bareng sih Mas. Gitu. Kurang lebih. Kasih Mas. Setuju. Jawabannya setuju dan memang kita para arsitek memang perlu banyak kolaborasi dengan disiplin ilmu yang lain juga untuk memberikan solusi era baru nantinya. Nah ini juga yang memang lagi dikerjakan sama tim saya di ini memang cuma berkaitan pandemi ini tidak terlalu total, jadinya kayak kita memberikan solusi atau berkolaborasi dengan mereka hanya dengan via online gitu. Memang kalau arsitek itu manusia yang sosial, yang sangat sosial sekali ya. Jadi mau berkarya aja dia butuh jalan-jalan, mau ini butuh jalan. Jadi hal-hal yang terlalu dibatasi ini akhirnya kita lagi cari cara supaya ini tuh bisa terwadahi. Kebetulan memang kontennya menarik sih tadi, ini ngena sekali sih. Ya oke, terima kasih Mas Riri. Bu Eni, lanjut. Iya, sama-sama Mas. Iya, saya sebenarnya merasakan juga sih kondisi yang itu, artinya biasa pola kerja kita kan para arsitek kan lebih kayak pola studio yang mana butuh kolaborasi, butuh diskusi, butuh brainstorming gitu ya. Ya agak terbatas sih ya dengan video call seperti ini. Terus ya makanya karena kadang kita kan orang kreatif yang butuh ide-ide dan butuh sparring partner gitu ya. Sementara sih kalau kita melihat ya sedikit demi sedikit kalau kita bisa mengkontribusikan ruang-ruang spasial kita itu bisa lebih terimprove, ya saya rasa emang ya nggak sepenuhnya kita bisa menggunakan mengubah aktivitas kita seperti
2-3 bulan yang lalu gitu ya. Mau nggak mau ini harus berangsur-angsur memodifikasi ruang-ruang yang memang sebetulnya harus kita pakai untuk beraktivitas sosial gitu, Mas. Betul. Iya. Ini yang sekarang pun jadi tren baru di studio saya ya. Yang tadinya kalau di studio itu mereka senang lembur gitu, tapi kalau sudah di rumah karena ada anak, ada keluarga, jadinya semua deadline. Kita merasakan semuanya lah, ya mungkin keenakan rebahan gitu kan, keenakan ngobrol sama anaknya, jadinya ya itu mungkin memang betul pemicu-pemicu yang kita orang-orang kreatif tidak mengurangi habit kita di studio gitu. Jadi kayak menciptakan studio di rumah tapi dengan kondisi yang memang fun dan happy dan enjoy aja nih. Oke sih, saya rasa sih sudah terjawab ya Bu Eni. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Riri, kepada Saudara Noval. Mas Ria hari ini cukup luar biasa bagusnya ya. Dimana tadi dari Saudara Riri, kalau saya dapat simpulkan dari materinya tentang New Definition of Life, dimana ternyata dengan kondisi pandemi ini terjadi perubahan terhadap desain rumah tinggal, di mana dia harus sanitize, shifting, dan isolate. Ya, di mana pada akhirnya implementation-nya terjadi pada ultimate home extension, serta reprogram. Sedangkan dari Saudara Noval, ya bagaimana pengaruh pandemi terhadap bisnis ya di bidang arsitektur, ini khususnya spesifiknya di bidang bangunan, ternyata banyak juga ya pengaruhnya ya, dari mulai produksinya tentunya akan berkurang, kemudian cara kerja dari marketing gitu ya, ternyata sudah berubah medianya menggunakan media online. Nah, kalaupun masih harus melakukan hubungan sosial langsung, tentunya memenuhi standar-standar peraturan dari New Normal. Oke, kepada seluruh peserta saya juga banyak ucapkan terima kasih karena telah mengikuti dari awal hingga akhir kegiatan seminar webinar seri 1 di sini. Masih bisa mendaftar kembali nanti untuk seminar webinar series 2 dengan kekhususan tema yaitu sudut pandangnya dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Untuk sertifikat nanti kepada seluruh peserta bisa langsung mendownload sertifikatnya pada aplikasi Ngampus berdasarkan kehadiran kalian pada acara ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kedua pembicara. Terima kasih kepada seluruh peserta. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.